Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Eh, kita akan berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan. Kita akan melanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang Renaissance and Mercantilisme, dan sekarang kita masuk ke dalam lanjutannya tentang reformasi gereja dan Aufklärung. Nah, ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dalam sejarah peminatan kali ini, karena kita akan melihat bagaimana proses perubahan yang terjadi di Eropa sehingga menuju kepada fase perubahan ke teknologi revolusi industri yang mengawali revolusi industri nanti akan menjadi sebuah revolusi 1.0, 2.0, and 3 and 4, and sekarang 2020 sudah 5.0 yang sudah diaplikasikan oleh negara Jepang. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana proses terjadinya perkembangan teknologi dan perkembangan sejarah di dunia, khususnya di Eropa, kita akan melihat bagaimana reformasi gereja yang terjadi. Ada apa? Apa yang terjadi di gereja? Kenapa gereja bisa seperti itu? Nah, di reformasi gereja ini merupakan sebuah upaya perbaikan sebenarnya. Bagaimana tatanan hidup yang didominasi oleh autokrasi gereja yang menyimpang. Nah, autokrasi gereja yang menyimpang ini bagaimana banyak terjadi skandal-skandal serta kecurangan, KKN, korupsi di gereja, sehingga banyak masyarakat yang ketika itu di zaman Renaissance, perubahan Renaissance sudah jadi, orang-orang yang teknologi dan ilmu pengetahuan sudah berkembang, apalagi seni, melihat hal itu menjadi sebuah kesalahan. Bagaimana gereja itu sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai gereja, tapi sudah menjadi kop suatu wilayah, sehingga gereja yang mengatur. Padahal itu dalam sistem perpolitikan, ketika nanti ya kita akan melihat proses di Aufklärung, bagaimana nanti konsep yang ditawarkan di revolusi Prancis oleh Napoleon Bonaparte yang tentang libertarian, dan ada tiga konsep itu, salah satu libertarian atau kemerdekaan atau kebebasan, tidak ada di gereja itu sendiri gitu. Nah, latar belakang yang membuat gereja itu harus direformasi seperti tadi yang Bapak bilang, adanya praktek KKN, baru Paus melakukan perilaku amoral, baru penjualan surat-surat pengampunan dosa atau indulgences, ada penyimpangan terhadap acara sakramen suci atau situs pemujaan. Nah, hal-hal inilah yang menjadi permasalahan bagi para tokoh-tokoh reformasi gereja seperti Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, and Wycliffe, yang dimana nantinya akan lahir sebuah bentuk konsep agama baru, yaitu tentang Kristen Protestan yang ditukangi atau yang digagas oleh Martin Luther, dan banyak pengikutnya yang mengikuti pemahaman tentang Lutheranisme. Nah, hal itu juga terjadi di Amerika sebenarnya di tahun 1963, ketika Martin Luther King melakukan hal yang sama dengan kasus rasialisme atau ras. Lalu yang latar belakangnya hampir sama dengan Martin Luther, Ulrich Zwingli, John Calvin, and John Wycliffe, yang dimana teologi menjadi latar belakangnya. Namun perbedaan kasusnya, Martin Luther ini meminta bahwasanya kebebasan mereka itu menjadi sebuah hak bagi setiap negara. Nah, ini video yang akan Bapak tunjukkan tentang pidato dari Martin Luther King. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Oke, itu sedikit dari pidato dari Martin Luther King tentang I have a dream, saya mempunyai mimpi. Ah, dari pidato itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya banyak yang diinginkan oleh manusia, bagaimana konsep dari humanisme itu tidak berjalan, yang dimana Aufklärung melahirkan sebuah paham-pahaman baru. Nah, dalam kelanjutan dari reformasi gereja, sebelum kita masuk ke Aufklärung, kita akan lihat bagaimana dampak dari reformasi gereja, yaitu pertama, ketika negara-negara nasional kecil tanpa memiliki pusat kekuasaan atau gembala politik, ingat bahasa gembala politik seperti lembaga kepausan Roma. Nah, dulu seperti yang pernah Bapak ceritakan di minggu-minggu sebelumnya, Roma itu mengkup atau menguasai atau memonopoli wilayah-wilayah yang pengikut basis Kristen atau basis Kristiani untuk tunduk kepada Roma di Vatikan pada saat itu. Jadi ketika reformasi gereja, Roma harus melepaskan wilayah-wilayah kecil itu gitu. Dan hal itu berkembang sampai terbelahnya agama-agama Kristen menjadi beberapa sekte gitu, seperti Lutheranisme, Calvinisme, baru ada Anglikanisme, ada Katolikisme, lalu ada Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia, Swedia dan Norwegia, lalu yang ada menganut Lutheranisme, lalu Skotlandia, Belanda, Swiss dan Prancis menganut Calvinisme, dan negara-negara Eropa lainnya seperti Spanyol dan Italia menganut Katolik atau Katolikisme. Nah, perubahan-perubahan itulah yang menjadi hal menarik ketika reformasi gereja itu sudah terjadi. Nah, ketika reformasi gereja sudah terjadi, kita masuk kepada cerita tentang Aufklärung, yang dimana Immanuel Kant menjadi penggagas dari konsep dari Aufklärung ini, yang di masa ini manusia optimis dengan kemampuan untuk menciptakan kemajuan yang dapat memberikan cahaya baru. Dalam hal ini adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian banyak yang muncul pemikiran-pemikiran filosofis dari Eropa. Nah, sebenarnya Aufklärung ini bagaimana mengseimbangkan antara pemikiran rasional dan pemikiran tentang religius. Jadi agama dan sains itu harus seimbang. Inilah kenapa konsep ini harus dibuat. Nah, puncak Aufklärung terjadi pada saat revolusi Prancis, seperti kita pembahasan dalam sejarah Indonesia minggu kemarin, bahwasanya ada liberté, égalité, dan fraternité, yang dimana semboyannya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sebelum gereja melakukan reformasi, mereka tidak mendapatkan tiga hal itu dari liberté, égalité, dan fraternité gitu. Nah, ini ada beberapa tokoh seperti Francis Bacon, John Locke, lalu ada Isaac Newton, lalu ada Jean-Jacques Rousseau, lalu ada Voltaire. Nah, perkembangan paham liberalisme dan nasionalisme ini memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Nah, Aufklärung ini melahirkan banyak ideologi, bukan hanya liberalisme, nasionalisme, tapi sampai kepada humanisme, lalu Lutheranisme, baru perkembangan tentang teknologi, lalu terjadilah revolusi industri yang ada di Inggris. Dari awal mulanya dari Aufklärung. Jadi perubahan-perubahan ini digagas oleh beberapa tokoh seperti Immanuel Kant, Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton, lalu ada Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Nah, dari beberapa tokoh itu banyak kita belajar tentang apa yang dinamakan tentang perubahan, konsep perubahan. Jadi kepada anak-anak, jika ingin melihat bagaimana proses Immanuel Kant, John Locke, Isaac Newton, nanti Bapak akan mengirim PDF bentuk novel dengan judul buku Dunia Sophie. Itu sebuah buku filsafat dasar untuk SMP di Amerika Serikat, tapi Bapak kasih untuk kalian khusus SMA. Nah, itu sebuah novel cerita. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kalian melihat sendiri proses dari perkembangan itu sendiri. Oke, terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.